Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, bersama kelompok 6, kami akan menjelaskan tentang barisan dan deret. Nah, yang kami hormati, Ibu Tika Karina Rahmawati MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah Kapital Selekta SMA. Dan anggota kelompoknya ialah Syifa Afianti, Ivana Ashari, Saura Ramadhani, dan Selvi Gustia. Kita langsung saja ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang barisan dan deret aritmatika. Dimulai dari pengertian barisan aritmatika. Dimulai dari pengertian baris terlebih dahulu. Baris bilangan merupakan sebuah urutan dari bilangan yang dibentuk dengan berdasarkan kepada aturan-aturan tertentu. Contohnya ada barisan bilangan 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Nah, ini termasuk ke dalam barisan bilangan di mana aturannya itu mereka itu harus bilangan ganjil. Kemudian ada barisan aritmatika. Barisan aritmatika dapat didefinisikan sebagai suatu barisan bilangan yang tiap-tiap pasangan suku yang berurutan mengandung nilai selisih yang sama persis. Contohnya adalah barisan bilangan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan seterusnya. Nah, ini disebut sebagai barisan aritmatika karena selisih tiap sukunya itu sama. 2 ke 4 kan selisihnya 2, 4 ke 6 selisihnya juga 2, 6 ke 8, ini juga ke sini 2, 2, 2. Nah, makanya itu disebut sebagai barisan aritmatika. Kemudian, secara umum, suatu barisan aritmatika memiliki bentuk U1, U2, U3, U4, U5, sampai UN. Nah, tiap sukunya itu memiliki rumus. U1 ini A, U2 itu A plus B, U3 A plus 2B. Di mana UN itu suku ke N, A itu suku pertama, dan B itu selisih atau beda. Lanjut ke rumus suku ke N dari sebuah barisan aritmatika, yaitu UN sama dengan A plus N min 1 dikali B, di mana N bilangan asli, A suku pertama, B beda. Beda dirumuskan sebagai tadi ya, selisih antara suku yang berurutan. Jadi B itu sama dengan UN min 1. Langsung ke contoh soal. Jika diketahui barisan aritmatika 3, 7, 11, 15, dan seterusnya, carilah rumus ke N dan suku ke-30. Penjelasannya itu, pertama tulis dulu yang diketahui untuk menyelesaikan soalnya, yaitu kita harus nyari A sama B-nya terlebih dahulu. A itu apa? A itu suku pertama, yaitu 3. B-nya itu selisih antara setiap sukunya. Berarti 7 kurangi 3 sama dengan 4. Langsung dimasukin UN sama dengan A plus N min 1 kali B. Masukin A-nya 3, B-nya 4. Ketemu 3 plus 4N min 4, jadi 4N min 1. Jadi rumus suku ke N-nya itu 4N min 1. Lalu bagaimana dengan suku ke-30? Karena sudah diketahui rumus suku ke N-nya, tinggal dimasukin N-nya ganti 30. Jadi 4 kali 30, 120 min 1, jadi 119. Jadi suku ke-30-nya itu 119. Lanjut ke suku tengah barisan aritmatika. Misalkan suku pertama barisan aritmatika adalah A dan suku terakhirnya adalah UN dengan N lebih dari 1 dan N ganjil. Jika suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah UT, maka UT sama dengan A plus UN dibagi 2 dengan T N plus 1 dibagi 2. Ke contoh soalnya saja langsung. Jika barisan aritmatika 3, 8, 13, titik-titik, dan suku keteranya itu 283, tentukanlah suku tengahnya. Penyelesaian. Terus dulu diketahuinya A-nya sama dengan 3 dan UN-nya itu sama dengan 283. Tinggal masukin ke rumus, UT sama dengan A plus UN dibagi 2. Jadi 3 plus 283 dibagi 2. Hasilnya itu 143. Lanjut ke sisipan barisan aritmatika. Jika di antara dua bilangan X dan Y disisipkan sebanyak K bilangan, sedemikian sehingga bilangan-bilangan tersebut membentuk barisan aritmatika, maka beda barisan aritmatika yang terbentuk dirumuskan B sama dengan Y min X dibagi K plus 1, dengan banyaknya suku setelah disisipkan adalah N sama dengan K plus 2. Contoh soalnya.
Jika antara bilangan 21 dan 117 disisipkan 11 bilangan yang berakibat terbentuklah barisan aritmatika, tentukanlah beda dan suku ke-10. Penyelesaian. Tadi kan rumusnya itu B sama dengan Y min X dibagi K plus 1. Y-nya itu berapa? 117. X-nya 21. Berarti 117 dikurangi 21. Oh, ini tipe ya. Bentar. Ini harusnya min. Nah, ini harusnya min ya. Jadi 117 min 21 sama dengan 96. Kemudian 11 tambah 1, 12. Jadi hasilnya itu 96 per 12 sama dengan 8. Maka didapat suku ke-10-nya, yaitu U10 sama dengan A plus N-1 kali B. 21 plus 10 kurangi 1 kali 8. Hasilnya 93. Kemudian lanjut ke materi selanjutnya, yaitu deret aritmatika. Deret aritmatika adalah penjumlahan suku-suku dari suatu barisan aritmatika. Penjumlahan dari suku-suku pertama sampai suku ke n barisan aritmatika dapat dihitung sebagai Sn sama dengan 1 tambah U2 tambah U3 tambah U4 tambah seterusnya hingga tambah Un. Secara umum, jumlah n suku pertama dari deret aritmatika dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu Sn sama dengan n per 2 ditambah A plus Un, atau Sn sama dengan n per 2 di dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Sn itu yaitu jumlah n suku pertama. Lanjut ke contoh soal. Tentukanlah jumlah 10 suku dari deret aritmatika. Yaitu barisannya itu 11 tambah 16 tambah 21 tambah penjelasannya terus dulu diketahuinya, yaitu A-nya atau sama dengan suku pertama sama dengan 11 dan B-nya itu selisih, yaitu 16 kali 11 5. Ditanya yaitu jumlah suku pertama, berarti S10. Jawab Sn sama dengan setengah N dalam kurung 2A plus N-1 kali B. Masukin N-nya 10, A-nya 11, B-nya itu 5. Nah, didapat 5 kali 6, 7 sama dengan 335. Selanjutnya, kita akan bahas tentang barisan dan deret geometri. Barisan geometri. Apa sih barisan geometri? Barisan geometri adalah barisan yang memberikan nilai setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Perbandingan antara suku-suku yang disatukan selalu sama disebut rasio, dan suku yang berurutan selalu konstan. Tetap suku pertama dilambangkan dengan A. Nilai rasio dapat diperoleh dari perbandingan dua suku yang berurutan. Cara menentukan rasio adalah sebagai berikut. R sama dengan UN per UN kurang 1. Dalam barisan geometri, rumus yang digunakan untuk menentukan nilai dari suku ke N adalah sebagai berikut. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Dengan keterangan, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama, R sama dengan rasio, N sama dengan bilangan, dan UN kurang 1 sama dengan suku ke N kurangi 1. Contoh barisan geometri 3, 9,27,8 dan seterusnya. Dari mana sih kita tahu bahwa 3, 9,27,81 itu adalah barisan geometri? Nah, coba kita lihat pengertian yang tadi.
Yang pertama, nilai setiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya melalui perkalian dengan suatu bilangan. Di sini kita dapati suku pertamanya 3. Nah, suku keduanya diperoleh dari suku pertama dikalikan dengan 3. Yang kedua, suku ketiga juga diperoleh dari suku kedua dikali 3. Suku keempat diperoleh dari suku ketiga dikali 3 dan seterusnya. Yang kedua, perbandingan antara suku-suku yang disatukan selalu sama, disebut rasio. Nah, suku kedua per suku pertama sama dengan 3. Suku keempat per suku ketiga, yaitu 81 per 27 sama dengan 3. Nah, sama kan rasionya. Yang ketiga, suku yang berurutan selalu konstan. Karena rasionya selalu 3, maka barisan tersebut dikatakan konstan. Sehingga barisan 3,9,27,81 dan seterusnya merupakan barisan geometri. Agar lebih dimengerti, kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, suku ketiga dan suku keenam barisan geometri berturut-turut adalah 18 dan 486. Suku ke-8 barisan tersebut adalah, rumus yang kita gunakan, UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Nah, kita lihat soalnya, penyelesaian diketahui suku ketiganya sama dengan 18. Jadi dapat kita tulis U3 sama dengan A dikali R pangkat 2 sama dengan 18. U6 atau suku ke-6 sama dengan A dikali R pangkat 5 sama dengan 486. Ditanyanya suku ke-8 dilambangkan dengan U8. Pertama-tama kita cari dulu rasionya. Rasio dicari dengan membandingkan suku yang lebih besar dengan suku yang lebih kecil. Nah, kayak gini nih, kan yang lebih besarnya suku ke-6 kan. Nah, yang lebih kecil itu suku ketiga. Jadi kita buat suku ke-6 sebagai pembilang dan suku ketiga sebagai penyebut. Kita tulis A dikali R pangkat 5 dibagi A dikali R pangkat 2 sama dengan 486 per 18. Didapatkan R pangkat 3 sama dengan 27. Sehingga R sama dengan 27 akar pangkat 3 sama dengan 3. Kita dapat rasionya sehingga kita masukkan ke rumus U8. Rumus U8 berapa? N-nya 8. Jadi Rn kurang 1. N kurang 8 kurang 1 sama dengan 7. Sehingga U8 rumusnya sama dengan A dikali R pangkat 7. Kita ubah bentuknya. A dikali R pangkat 5 dikali R pangkat 2. Kenapa kita ubah bentuknya? Kan di sini ada diketahui A dikali R pangkat 5. Jadi biar mudah angkanya karena tidak diketahui suku pertamanya. Jadi kita ubah dalam bentuk seperti ini, kan dalam perkalian kalau dikali pangkat itu ditambah. Jadi 5 tambah 2 sama dengan 7. Jadi kita dapat tulis dalam bentuk seperti ini. Tinggal substitusikan A dikali R pangkat 5 sama dengan 486 dan R pangkat 2 sama dengan 3. Jadi 3 pangkat 2. Sehingga kita dapat hasilnya sama dengan 4374. Selanjutnya, suku tengah baris geometri. Rumusnya UT sama dengan akar dikali A kali UN. Keterangan UT sama dengan suku tengah, UN sama dengan suku ke N, A sama dengan suku pertama. Nah, langsung ke contoh soal supaya lebih mengerti. Soalnya, tentukan nilai suku tengah dari barisan geometri di bawah ini. Barisannya 500, 112, 200, 506, 128, 2. Rumusnya UT sama dengan akar A kali UN. Maaf, 2 itu adalah suku terakhir dari barisan tersebut. Penyelesaian diketahuinya barisan geometri 512,256,128 dan suku terakhirnya 2. Yang ditanya UT. Jawab.
UN sama dengan A dikali R kurang 1. Suku terakhir 2. 2 sama dengan 512 suku pertamanya kali 1/2 N kurangi 1. 2 sama dengan 512 dikali 2 pangkat negatif 1 N kurangi 1. 2/512 sama dengan 2 pangkat negatif 1 dikali pangkat N kurangi 1. 1/256 sama dengan 2 pangkat N tambah 1. Min N tambah 1. 2 pangkat negatif 8 sama dengan 2 pangkat min N tambah 1. Karena 2 yang di kiri 2, yang di kanan 2, jadi bisa kita hilangkan. Negatif 8 sama dengan negatif N tambah 1. Sehingga N sama dengan 8 tambah 1 sama dengan 9. Mencari nilai suku tengah. Mencari nilai suku tengah, rumusnya UT sama dengan akar A dikali U kali N. Nah, UT sama dengan akar A dikali U. N-nya kita dapati 9. Jadi tinggal kita substitusikan. UT sama dengan akar A-nya 512 yang merupakan suku pertama dikali U9 yaitu 2. UT sama dengan akar 1023. UT sama dengan 32. Jadi suku tengah dari barisan geometri 512,256, 128 dan suku terakhirnya 2 adalah 32. Selanjutnya deret geometri. Deret geometri menyatakan penjumlahan dari suku-suku yang menyusun geometri barisan atau barisan geometri. Bentuk umum deret geometri adalah U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah UN. Susunan barisan membuat U1, U2, U3, dan UN barisan bilangan geometri. Untuk menentukan jumlah n suku dilambangkan dengan Sn dari barisan geometri dapat menggunakan rumus berikut. Yang pertama, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per 1 kurang R jika rasio R kurang dari 1. Rumus yang kedua, Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N per R kurangi 1 jika rasio R lebih besar dari 1. Pembuktian rumus geometri ini sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, jadi tidak perlu dibahas lagi, bisa dilihat sendiri ya. Kita lanjut. Contoh soal. Sejak tahun 2000 terjadi penurunan pengiriman surat melalui kantor pos. Setiap tahunnya banyak surat yang dikirim berkurang sebesar 1/5 dari banyak surat yang dikirim pada tahun sebelumnya. Jika pada tahun 2000 dikirim sekitar 1 juta surat, maka jumlah yang diterima selama kurun waktu 2000 sampai 2004 adalah. Penyelesaian diketahui A sama dengan 1 juta. R sama dengan 1 dikurangi 1/5, yaitu 4/5. Banyak seluruh surat yang dikirim dari tahun 2000 sampai 2004, yaitu 5 tahun. Ditanyanya S5. Jadi jumlah suku kelima kan durasinya 5 tahun, jadi S dilambangkan dengan S5. Jawab, Sn sama dengan 1 juta dikali 1 kurang 4/5 pangkat 5 per 1 kurang 4/5 sama dengan 1 kurang 1204 dibagi 325 dibagi 1 kurang per 45 juta sama dengan 2101 per 3125 dikali 5 per 1 juta. Kita dapati hasilnya yaitu 2001 per 625 juta surat yang dikumpulkan sebanyak 2000 sampai 2004, kurun waktu 2000 sampai 2004. Selanjutnya kegunaan barisan dan deret. Yang pertama, dalam bidang ekonomi digunakan
untuk produksi, biaya pendapatan, penggunaan tenaga kerja, atau penanaman modal yang berpola seperti deret hitung. Terus dalam perkembangan dan pertumbuhan penduduk. Selanjutnya dalam bank, menghitung simpanan uang di bank dengan besar bunga tertentu, bunga majemuk. Dan terakhir biologi, perkembangan bakteri dalam tabung di satu laboratorium. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang barisan dan deret geometri Tahingga. Deret geometri Tahingga adalah suatu barisan geometri yang memiliki tak hingga banyaknya suku-suku. Dalam deret geometri Tahingga terdapat dua istilah, yaitu konvergen dan divergen. Konvergen yaitu memusat atau menuju kepada suatu titik tertentu, sedangkan divergen memiliki arti tidak memusat, bisa jadi menyebar, berisolasi, atau mungkin konstan. Yang pasti tak menuju ke suatu titik tertentu. Deret geometri Tahingga dikatakan konvergen dan memiliki jumlah jika dan hanya jika nilai mutlak R lebih kecil daripada 1. Sedangkan konvergen dikatakan konvergen dan tidak memiliki jumlah jika nilai mutlak R lebih besar sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait deret geometri Tahingga konvergen. Deret geometri Tahingga konvergen merupakan suatu deret di mana nilai bilangannya semakin mengecil dan dapat dihitung. Contohnya seperti 4, 2, 1/2, 1/4, 1/8, dan seterusnya. Semakin banyak sukunya, maka nilainya semakin mengecil dan ujungnya mendekati angka 0. Oleh karena itu, deret geometri Tahingga dapat dihitung jika ditanyakan seluruh jumlahnya. Kan geometri Tahingga divergen merupakan suatu deret yang nilai bilangannya semakin banyak sukunya, maka semakin besar dan tidak bisa dihitung jumlahnya. Contohnya seperti 1, 3, 9, 27, 81, dan seterusnya. Jika ditanya berapa jumlah seluruhnya, maka jumlah seluruhnya tidak bisa dihitung karena nilainya semakin membesar. Selanjutnya yaitu rumus jumlah deret geometri Tahingga. Perhatikan rumus jumlah parsial n suku pertama dari barisan geometri berikut ini. Sn sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat n dibagi 1 kurangi n, atau Sn sama dengan A kali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R kurangi 1. Ketika N semakin besar, maka semakin banyak suku-suku yang dijumlahkan. Lantas, bagaimana jika N menuju Tahingga? Apakah Sn juga akan menuju ke suatu bilangan tertentu? Jawabannya adalah, seandainya Sn menuju ke suatu bilangan S ketika N menuju Tahingga, maka S adalah jumlah dari deret Tahingga tersebut. Jika nilai mutlak R kurang dari 1, maka limit dari R pangkat N untuk N menuju Tahingga akan sama dengan 0. Akibatnya, limit N mendekati Tahingga, A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Oleh karena itu, rumus deret geometri Tahingga adalah S Tahingga sama dengan A dibagi 1 dikurangi R. Baiklah, selanjutnya itu barisan dan deret bertingkat. Nah, yang pertama, barisan dan deret aritmatika bertingkat. Yang mana untuk mencari nilai suku ke N terdapat dua cara. Nah, cara yang pertama yaitu menggunakan rumus umum dalam menentukan nilai A, B, dan C sehingga akan menemukan nilai UN. Nah, jadi di sini ditampilkan barisan dan deret aritmatika bertingkat, yaitu 1 tingkat sampai 3 tingkat. Nah, untuk yang 1 tingkat bisa kita ketahui karena dia sudah memperlihatkan beda konstannya di tingkat pertama, yaitu perbedaannya adalah 3. Jadi rumus umumnya yaitu UN sama dengan PN ditambah Q. Nah, untuk yang kedua tingkat, kenapa dikatakan tingkat kedua? Karena dia beda konstannya
baru ditemukan di saat tingkat kedua, yang mana perbedaannya itu ialah sama-sama 2. Jadi, rumus umumnya ialah UN sama dengan PN kuadrat ditambah QN ditambah R. Nah, untuk tingkat yang ketiga, atau 3 tingkat, seperti yang 1 dan 2 tadi, beda konstannya berada di tingkat ketiga. Baru kita ketahui di tingkat ketiga. Yang mana beda konstannya ini ialah 4. Perbedaannya sama-sama 4. Jadi rumus UN untuk 3 tingkat yaitu PN pangkat 3 ditambah QN pangkat 2 ditambah RN ditambah S. Nah, begitu pula untuk tingkat selanjutnya, misalnya tingkat 4, berarti PN pangkat 4 ditambah QN pangkat 3 ditambah RN pangkat 2 ditambah SN ditambah T. Nah, begitu seterusnya. Nah, kita akan menentukan nilai UN dari rumus umum tadi kan. Jadi kita ambil salah satu tingkat yaitu tingkat kedua. Deret aritmatika bertingkat 2. Yang mana 8,11,16,23,32. Nah, rumus umumnya ialah UN sama dengan PN kuadrat ditambah QN ditambah R. Nah, di sini kita akan mencari nilai UN. Nah, jadi rumus umumnya tadi kan UN sama dengan PN kuadrat ditambah QN ditambah R, di mana P tambah Q tambah R. Nah, ini berasal dari rumus umum tadi, di mana kalau misalkan ini kan U1, berarti N-nya ialah 1, jadi P ditambah Q ditambah R. Nah, ini U2 berarti 2 kuadrat P ditambah 2Q ditambah R. Nah, begitu seterusnya sampai ke U sekian. Nah, jadi untuk tingkat kedua berarti perbedaan dari U2 dikurang U1. Kita peroleh 3P ditambah Q. Begitu pula dari U kedua tingkat kedua. Nah, kita peroleh dari 9P tambah 3Q tambah R dikurang 4P ditambah 2Q ditambah R menghasilkan 5P ditambah Q. Jadi, beda konstannya itu ialah 2P. Yang mana perbedaannya itu yang kita ketahui dari soal yaitu sama-sama 2. Jadi, diperoleh 2P sama dengan 2, maka P sama dengan 1. Di mana 3P ditambah Q sama dengan 3 di sini. Jadi, P-nya sudah kita ketahui kan tadi 1, berarti Q sama dengan 3 dikurang 3 dikali 1, menghasilkan 0. Kemudian, U ke 1 yaitu P ditambah Q ditambah R sama dengan 8. Maka R sama dengan 8 dikurang 1 ditambah 0, yang mana kita sudah mengetahui P dan Q, nilai P dan Q. Jadi R-nya sama dengan 7. Nah, sehingga nilai UN sama dengan N kuadrat ditambah 7, yang mana dari rumus UN ini kita bisa menentukan nilai U ke berapapun. Nah, selanjutnya cara kedua, di mana cara keduanya ini kita menggunakan rumus barisan aritmatika bertingkat, yang mana tingkat A, B, C, D, dan seterusnya akan menentukan rumus yang akan kita pakai untuk menentukan suku ke N. Nah, jadi rumus barisan aritmatika bertingkat itu ialah UN sama dengan A per 0 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali B per 1 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali C per 2 faktorial. Nah, ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali D per 3 faktorial, dan seterusnya. Nah, yang mana kita akan menentukan A, B, C, D, dan seterusnya. Nah, kita ambil dari tingkat yang kedua ya, yang mempunyai 2 tingkat. Jadi, A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan 5, dan C-nya itu sama dengan 4. Begitu seterusnya. Jadi, rumus suku ke N bisa dicari dengan UN sama dengan A per 0 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali B per 1 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 kali C per 2 faktorial. Nah, di sini kan B-nya adalah 5. A-nya sama dengan 1, dan C-nya sama dengan 4. Jadi, UN sama dengan 1 per 0 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali 5 per 1 faktorial ditambah N dikurang 1
dikali N dikurang 2 dikali 4 per 2 faktorial. Nah, jadi kita peroleh, nah ini penjabarannya ya, kita peroleh UN sama dengan 2N kuadrat dikurang N. Selanjutnya yaitu barisan dan deret aritmatika bertingkat mencari jumlah nilai suku ke N atau Sn. Nah, yang mana caranya itu, atau rumusnya itu sama saja, sama mencari nilai N. Tetapi perbedaannya dilihat dari tingkat A, B, C, dan D. Nah, yang mana jika pada pencarian nilai UN, tingkat A, B, C, D itu ialah U1 pada setiap tingkat kan. Nah, tapi pada pencarian jumlah nilai suku ke N, tingkat A, B, C, D-nya itu berbeda. Jadi perbedaannya bisa kita lihat langsung saja ya ke soal. Jadi mencari nilai Sn. Nah, dilihat dari barisan aritmatika yang ada ini, yaitu pada tingkat kedua. Barisan aritmatika tingkat kedua. Nah, yang mana A-nya sama dengan 1, B sama dengan 5, C sama dengan 6, dan D sama dengan 2. Nah, jadi terlihat kan perbedaannya dari UN. Cara mencari nilai UN tadi kan rumusnya. Nah, jadi setelah kita tahu, tapi ini untuk barisan aritmatika tingkat kedua. Setelah memahami nilai A, B, C, D untuk Sn, maka dapat langsung kita hitung rumus Sn-nya. Jadi rumus Sn-nya itu kan sama saja seperti rumus UN tadi, cuman perbedaannya nilai A, B, C, dan D-nya. Nah, ini kan 2 tingkat, maka rumus Sn-nya ialah A per 0 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali B per 1 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali C per 2 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali D per 3 faktorial. Jadi Sn-nya itu setelah kita substitusi nilai A, B, C, D-nya ialah 1 per 0 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali 5 per 1 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali 6 per 2 faktorial dan seterusnya. Jadi menghasilkan nilai Sn ialah 1 per 3 N pangkat 3 ditambah N kuadrat dikurang 1 per 3 N. Kemudian contoh soal dan pembahasan. Nah, soalnya yaitu diketahui suatu deret bilangan 7 ditambah 10 ditambah 16 ditambah 25 ditambah 37 ditambah bla 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 bla. Yang ditanyakan ialah S23 dari deret tersebut adalah. Nah, penyelesaiannya kita peroleh barisan bertingkat 2, yang mana bedanya sudah kita ketemukan di sudah konsen di tingkat kedua, yang mana itu adalah 3. Pertama kita tentukan dulu A-nya 7, B-nya 10, C-nya 9, dan D-nya 3. Nah, selanjutnya pembahasan. Jadi untuk mencari S3 pada barisan aritmatika tingkat kedua, kita gunakan cara tadi, yaitu rumusnya Sn A ditambah N dikurang 1 per 1 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 per 2 faktorial ditambah N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 per 3 faktorial. Nah, yang mana ini apa ya? N dikurang 1 per 1 faktorial dikali B. Nah, N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali C, dan N dikurang 1 dikali N dikurang 2 dikali N dikurang 3 dikali D. Jadi diperoleh S23 sama dengan 7, yang mananya A-nya kan 7, B-nya 10, C-nya 6, dan D-nya sama dengan 3. Maaf ya ini. Jadi di sini ini 7, berarti 23 dikurang 1, 22 dikali 10, jadi 220 dibagi 1. Nah, yang ini 22 dikali 23 dikurang 22 sama dengan 21, jadi 22 dikali 21 dikali 6, ya kan? Ke 6. Nah, 22 kita bagi 2 jadi 11. 11 kali 21 dikali 6. Nah, kemudian 23 dikurang 1 sama dengan 22, 23 dikurang 2, 21, 23 dikurang 3 sama dengan
20 dikali 3 dibagi 3 faktorial, yang mana 3 faktorial itu adalah 3 dikali 2 dikali 1, berarti dibagi 6. Nah, diperoleh 22 dikali 21 dikali 10. Nah, kemudian S23 atau jumlah nilai ke-23 ialah 7 ditambah 220 ditambah 1386 ditambah 4620 sama dengan 6233. Jadi jumlah suku ke-23 pada barisan aritmatika tingkat kedua ini ialah 6233. Nah, kemudian barisan dan deret geometri bertingkat. Nah, barisan dan deret geometri bertingkat ini kita akan mencari nilai suku ke n, di mana barisan dan deret geometri bertingkat ini jika ini ialah tingkat kedua, maka rumus umumnya UN dikali A pangkat N kuadrat dikali B pangkat N dikali C. Ini rumus umumnya ya. Maka satunya, satu di sini berarti A1 menurut rumus umumnya dikali B1 dikali C sama dengan ABC. Keduanya bisa kita lihat sendiri, yaitu jika substitusi dengan N menghasilkan A pangkat 4 B pangkat 2 dikali C. Nah, kemudian U3 begitu pula menghasilkan A pangkat 9 B pangkat 3 dikali C. Sehingga X1, nah X1 sini kan berarti beda antara atau rasio antara U2 dengan U1. Berarti rasionya diperoleh A pangkat 3 dikali B. Untuk X2 rasio dari U3 per U2 menghasilkan A pangkat 5 dikali B. Begitu pula dengan Y menghasilkan A kuadrat. Nah, jadi kita peroleh nilai A, B, C, dan D, yang mana A-nya itu adalah Y, B-nya itu ialah X1, dan C-nya itu adalah U1. Berbeda dengan barisan dan deret aritmatika bertingkat yang A-nya itu adalah U1, B-nya X1, dan C-nya adalah Y. Kalau geometri ini kebalikannya. Nah, yang tadi itu untuk barisan dan deret geometri bertingkat 2. Kemudian ini ialah bertingkat 3. Kemana rumus umumnya ialah UN sama dengan A N pangkat 3 dikali B N pangkat 2 dikali C N dikali D. Nah, yang mana Z ialah A pangkat 6, Y1 adalah A pangkat 12 kali B pangkat 2, yang mana Z, Y1, X1, U1 ini ialah A, B, C, dan D. Nah, jadi contoh soal dan pembahasan. Mana bunyi soalnya, yaitu tentukan suku ke-7 pada barisan 1/3,1,12,576. Jadi di sini kita menentukan dulu tingkatannya, yang mana kalau 1 dibagi 1/3 adalah 3, 12 dibagi 1, 12, 576 dibagi 12 ialah 48. Atau kita cari dulu rasionya kan. Nah, di mana 12 dibagi 3 ialah 4, 48 dibagi 12 ialah 4. Jadi diperoleh ini tuh barisan dan deret geometri tingkat kedua, yang mana rasionya sudah konstan ketika berbentuk 3 barisan. Berarti barisan ini merupakan barisan geometri tingkat kedua. Oke. Nah, jadi bagaimana cara menentukan suku ke-7? Kita akan menentukan suku ke-7-nya ya. Nah, jadi di sini. Nah, ini adalah bilangan dan deret yang geometri yang kita punya. Ingat, Y sama dengan A kuadrat, X1 sama dengan A pangkat 3 kali B, dan U1 sama dengan A, B, C, atau A sama dengan akar Y, B sama dengan X per A pangkat 3, C sama dengan U1 per AB, yang tadi X1 ya. Nah, jadi A kuadrat sama dengan 4. Nah, jadi yang ini tadi kan Y sama dengan A kuadrat, jadi A sama dengan 2 atau negatif 2. A pangkat 3B sama dengan 3 atau X1 di sini. Kemudian B sama dengan
min 8B sama dengan 3. Jadi hanya sudah kita ketahui kan tadi 2 atau negatif 2. Berarti kalau misalnya 2 berarti dia 8. Kalau misalnya negatif 2, min 8 sama dengan 3. Nah, B sama dengan 3 per 8 atau min 3 per 8. Jadi ABC-nya sama dengan, sini kita akan mencari nilai C. 2 dikali 3 per 8 C. Dimana kita akan mencari U1. Satunya ialah 1 per 3 C. Jadi ABC sama dengan 2 dikali 3 per 8 C sama dengan 1 per 3. Atau untuk yang negatif 3 per 8 nya min 2 dikali min 3 per 8 C sama dengan 1 per 3. Nah, jadi sama-sama C sama dengan 4 per 9. Nah, maka diperoleh UN sama dengan 2N pangkat 2 dikali 3 per 8N dikali 4 per 9, yang mana rumus umumnya tadi ialah A pangkat N kuadrat dikali B pangkat N dikali C. Nah, yang mana B-nya min 3 per 8 atau 3 per 8 kan. Nah, ini untuk UN1, yang ini untuk UN kedua. Maka yang ditanya adalah suku ke-7. Jadi U7 sama dengan 2 pangkat 49, karena N di pangkat 2 berarti 7 di pangkat 2, 49 dikali 3 di pangkat 7 per 8 di pangkat 7 dikali 4 per 9. Jadi menghasilkan di sini ialah 2 pangkat 30 dikali 3 pangkat 5. Baiklah, itulah materi dari kelompok kami, yaitu barisan dan deret. Mohon maaf jika ada kesalahan ya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.